Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-12 yaitu menerangkan perihal yang mewarisi hafal dan yang dapat mewarisi lupa. Jadi ini supaya kita tuh mudah hafal dan supaya kita tidak cepat lupa. Ini kita bahas malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula sekuat-kuat sebab jadi hafal itu bersungguh-sungguh dan rajin dan mensedikitkan makan makanan dan sembahyang pada waktu malam, pada waktu tengah malam, dan membaca Al-Quran. Jadi supaya kita mudah menghafal itu pertama bersungguh-sungguh. Misal mau menghafal hadis misalnya, atau menghafal doa ya, mau menghafal doa pertama sungguh-sungguh, jangan seidak-idak aja, jangan tidak betul-betul, tidak bersungguh-sungguh. Nah itu yang pertama, harus ada tekad, harus ada niat yang sungguh-sungguh. Jangan cuman sekedarnya saja ya, itu yang pertama. Yang kedua rajin, tekun, ulang-ulang terus. Misal baca doa, hafalan doa apa begitu di sekolah misalnya disuruh sama guru kita, ulang-ulang terus, bersungguh-sungguh, kemudian diulang-ulang terus doa itu ya, ulang-ulang sampai hafal. Yang kemudian, nah ini ada lagi yang kemarin, mensedikitkan makan makanan. Orang yang terlalu banyak makan tuh susah ngapal. Tapi kalau dia makan sekedarnya ya, untuk supaya dia tak ada lapar, tak ada lemah ya, sekedarnya saja, normal gitu. Nah itu tidak apa-apa, mensedikitkan makan makanan itu, jangan terlalu berlebih-lebihan ya, kapan perlu dikurangi daripada porsi yang biasa tuh. Imam Syafi'i itu sering puasa, dia sering puasa. Ditanya sama anaknya, ngapa engkau nih sering puasa wahai ayah, kata anaknya, karena dengan puasa nih kata beliau, aku tuh cepat, kalau ngapal nih cepat, kata beliau. Nah, mensedikitkan makanan apalagi puasa. Saya tuh, kalau saya biasanya pribadi, kalau nak ngapal doa, ngapal apa, cari bulan puasa tuh. Bulan puasa tuh harus ada sesuatu yang kita dapatkan. Misal mau menghafal doa ini, itu bulan puasa tuh paling ampuh, paling cepat kita ngapal, paling cepat melapal, dan tuh lengket. Saya begitu ya. Nah, bulan puasa sebentar lagi, cari mau menghafal doa apa, mau menghafal doa selamat misalnya, bulan puasa nih aku target harus hafal. Atau mau menghafal Al-Quran, bulan puasa ini aku target harus hafal 1 juz misalnya. Itu enak bulan puasa, waktu puasa tuh nah enak ngapal ya. Nah, kenapa? Kalau sedikit makan itu cepat kita menghafal itu ya, sedikit mensedikitkan makan makanan. Dan juga sembahyang di waktu tengah malam.
Orang yang sering tahajud malam, sering bangun malam, qiyamul lail, sering sembahyang malam, tengah malam, itu dia juga dimudahkan oleh Allah menghafal, cepat menghafal. Kalau dia sering bangun tengah malam tuh tahajud begitu. Ya. Maka kebanyakan juga orang-orang terdahulu tuh banyak belajar di waktu tengah malam itu. Belajar apakah? Belajar sekolah kah? Jangankan belajar, menghafal bagus tengah malam, apalagi mutolaah belajar begitu ya. Nah, tenang situasinya, pikiran lagi tak ada banyak, bangun tidur tuh fresh gitu nah. Kemudian membaca Al-Quran. Kalau sering membaca Al-Quran itu juga berpengaruh. Kalau kita menghafal sesuatu cepat kita hafal. Orang yang suka membaca Al-Quran itu dia cepat kalau menghafal sesuatu tuh, menghafal pelajaran, menghafal Quran apalagi, ya, menghafal doa-doa, menghafal hadis. Orang yang suka membaca Quran cepat hafal, ya. Nah itu tadi yang pertama, bersungguh-sungguh. Yang kedua, rajin, tekun, terus menerus dilakukan. Yang ketiga, mensedikitkan makan. Yang keempat, sholat di tengah malam, qiyamul lail, ya. Kemudian yang terakhir, membaca Al-Quran. Itu lima hal ya, lima tadi ya. 5 hal itu akan menyebabkan orang itu menjadi cepat hafal. Dikata ulama, tiada ada sesuatu yang menambahi hafal itu selain membaca Al-Quran. Nah, dipertegas lagi itu masalah baca Quran tadi, ya. Tidak ada sesuatu yang menambahi hafal, yang membuat kita itu mudah hafal itu selain membaca Al-Quran. Hal keadaannya dilihat. Nah, jadi membaca Al-Qurannya itu dilihat, hurufnya dilihat, ya. Dan bermula membaca Al-Quran itu dengan dilihat afdal, karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal afdalu a'mali ummati qiraatul Quran nadharan. Kata Rasulullah, sebaik-baik amal itu pada umatku adalah ya membaca Al-Quran dalam keadaan dilihat huruf-hurufnya. Nah, jadi tadi syaratnya membaca Al-Quran tadi supaya mudah hafal itu dengan dilihat hurufnya, bukan dibaca tanpa dilihat. Hafal misalnya Al-Fatihah kan tak ada dilihat hurufnya kan, atau hafal Al-Ikhlas tak ada dilihat hurufnya. Yang bagus dulu, walaupun hafal Al-Ikhlas, tengok Quran. Nah itu dapat pahala memandang bacaan Al-Quran. Ternyata kata Rasulullah, abdalu a'mali ummati qiraatul Quran nazaran. Ya, seabdal-abdalnya amal umatku itu kata Rasulullah adalah ia membaca Al-Quran sambil melihat huruf-hurufnya. Ya. Jadi kalian kalaupun hafal Quran ya, hafal misalnya 15 juz. Nah, bagus, walaupun hafal bagus dilihat juga sampai apa namanya kalau istilah orang hafal tuh murajaah ya, apa namanya kalau dia lagi apa tuh ya, pokoknya dia melancari bacaan hafalannya tadi tuh bagus juga sambil dilihat ya, bawa Quran kecil sambil ini begitu, melihat huruf tuh ada keutamaan tersendiri ya. Nah begitu, apalagi kita yang tak hafal nih ya, macam mana tak nengok huruf, tidak abdalnya kita melihat tadi. Nah sering baca Al-Quran itu akan membuat kita mudah hafal dengan cara melihat huruf-hurufnya tadi rupanya. Dan telah melihat Syaddad bin Hakim akan setengah daripada saudaranya pada waktu tidur ya, mimpi sesudah wafatnya. Maka Syaddad bin Hakim berkata, sesuatu apakah yang lebih manfaat yang telah engkau jumpai? Maka dia berkata di dalam mimpinya itu, yaitu membaca Quran dengan dilihat
dan seyogianya bahwa mengata ia pada waktu mengangkat kitab yang dibacanya atau yang dimutolaahnya. Ya. Yang pertama apa? Dengan membaca Al-Quran dengan cara dilihat. Kemudian mengangkat kitab ya yang dibacanya atau yang dimutolaahnya. Artinya menghormati kitab. Kita sering niat ya. Guru kita, habaib atau siapa tuh kalau lagi mau baca Quran, cium dulu baru dijunjung ke atas begini. Pernah lihat enggak tuh? Nah, itu termasuk juga diceritakan di sini. Ya. Nah, itu begitu kalian kalau dengan Al-Quran, cium, angkat ke atas. Kamu ngaji diajari begitu enggak ngaji Quran? Kalau sekami dulu kecil-kecil dulu kalau ngaji Quran itu dicium dulu sebelum dibaca, dicium dulu, diangkat, ditaruh di atas kepala, baru ditaruh ke bawah, baru dibaca. Gitu enggak? Sekarang masih ada enggak diajarkan begitu kalau ngaji? Ada lagi ya. Nah, itu ingat. Itu adab kita terhadap kitabullah. Apapun kitabnya tidak mesti Quran ya, apalagi Quran begitu ya. Kitab-kitab pelajaran kita yang di pondok pesantren tuh, kitab fikih kah yang tebal-tebal tuh, kitab Bajuri, kitab Bulughul Maram tuh kan tebal-tebal tuh, tafsir Jalalain itu cium angkat ke atas gitu. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Yang menyebabkan ia tuh manfaat. Nah, itu. Nah, kemudian ini doa. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil azim al-azizil alim adada kulla harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Dan setiap sehabis salat fardu maka hendaklah berdoa. Apa doanya? Amantu billahi wahdah wa amantu billahil wahidil ahadi wahdahu la syarikalah wa kaffartu bima siwah. Dan memperbanyak membaca salawat Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah rahmat bagi sekalian alam, rahmatan lil alamin. Jadi hendaknya juga supaya kita itu mudah menghafal tadi itu membaca doa. Ya. Nah, hendaklah membaca doa. Apa tadi doanya? Amantu billahil wahidil ahadil. Amantu billahi wahidil ahad wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Yang dibaca itu ya. Dan juga sering-sering membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan wiridnya. Ya. Baca Bismillah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil azim, al azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Dan setiap habis sholat kemudian baca doa amantu billahil wahid al ahadil amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Baca itu setelah sholat fardu. Nah, di sini dikisahkan Al-Imam Syafi'i berkata, ini di dalam kitab kita kemarin belajar dulu, saya pernah rasanya ngajar di sini tuh kitab akhlak itu mengatakan, ada cerita ini juga dikutip di situ ya, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, adukan buruknya hafalanku. Imam Syafi'i ini suatu ketika, dia kan orangnya gampang menghafal, tapi satu ketika
Imam Syafi'i ini sulit ngapal, susah ngapal, maka diadukannya lah keadaannya itu kepada gurunya bernama Imam Waqi namanya, ya. Lalu beliau menyuruh, Imam Waqi tadi menyuruhku, kata Imam Syafi'i, meninggalkan maksiat. Sesungguhnya kuat hafalan itu merupakan keutamaan yang diberikan Allah. Ternyata yang membuat Imam Syafi'i susah ngapal tadi karena maksiat. Ceritanya beliau tuh lagi jalan mau kemana begitu ya. Nah, pas lagi jalan itu beliau tertengok aurat wanita, perempuan. Auratnya tuh ada aurat orang pakai yukensi itu cuman tertengok betis. Apa kalau bahasa Indonesia betis ya, apa namanya bis? Ya kakinya tuh, kaki bukan kaki jari itu bukan. Ini lututnya nih tertengok sedikit cuman perempuan tuh ya. Gara-gara itu buruk hafalan Imam Syafi'i, susah beliau ngapal. Nah, akhirnya bertobat beliau dari yang hal demikian itu, minta ampun kepada Allah. Dimudahkan lagi hafalan beliau. Dan kuat hafalan itu tidak diberikan kepada orang yang sering berbuat maksiat, ya. Orang yang suka maksiat tuh hafalannya tidak bakal bagus. Kalaupun dia cerdas, cepat nangkap, cepat hilangnya juga. Begitu. Antara yang menguatkan hafalan yaitu bersiwak. Nah, ada lagi yang menyebabkan orang itu mudah menghafal adalah dengan cara suka bersiwak. Tapi siwak yang betul-betul siwak kayu itu ya. Nah, begitu. Yang dipakai oleh para habaib biasanya begitu. Yang kayu itu. Sering-sering bersiwak itu menyebabkan kita mudah menghafal. Kemudian minum madu. Sering minum madu, ya, madu kemasan boleh dicampur dengan gula dikit. Nah, itu juga termasuk, ya. Minum madu, sering minum madu campur gula dikit. Dan memakan 21 anggur merah setiap hari. Nah, ini kita susah ini ya. Anggur merah makan 21 kali, 21 biji setiap hari. Makannya itu setelah bangun tidur, sebelum makan apapun. Jadi makan anggur 21 biji anggur merah dimakan sebelum makan apapun, bangun tidur tuh, sebelum sarapan. Itu dapat menguatkan hafalan, ya, dan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit yang anggur tadi, ya. Dan apa saja yang mengurangi dahak bisa menguatkan hafalan, dan apa yang menambah dahak itu menyebabkan lemah hafalan. Kalau banyak dahak itu rupanya kita jadi sulit menghafal, tapi kalau kurang dahak tadi akan menyebabkan kita mudah dalam menghafal. Ini itu kita tak sampai ke situ mikirnya ya. Makanya jadi itu tadi banyak-banyak bersiwak, sering-sering bersiwak, kemudian minum madu campur gula sedikit, dan memakan 21 anggur merah setiap hari. Makannya sebelum kita sarapan itu, sebelum bangun tidur itu ya, sebelum makan apa-apa. Nah, makan makan anggur tadi. Tapi kalau di sini jarang kita makan anggur, karena kita di sini anggurnya mahal harganya ya. Tapi kalau daerah banyak bertanaman anggur, murah-murah anggur, kayak kita makan rambutan di sini, makan apa yang murah-murah. Tapi kalau anggur kita di sini anggur impor yang dibeli dari luar negeri, mahal semua ya. Nah, itulah. Nah, insyaallah adapun yang dapat mewarisi atau yang menyebabkan lupa, wallahu alam bisawab.